pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Singgih, dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya baru mendapatkan kabar yang berbahagia dari Radio London BBC. Dikabarkan dalam siaran tersebut bahwa pemerintahan Jepang sudah menyerang Palestina. Ini artinya negara itu tidak berkuasa lagi atas wilayah kita ini. Itu artinya terdapat juga kekuasaan di wilayah kita. Kita harus memanfaatkan itu. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud Tuan tadi berbicara tentang kekosongan kekuasaan itu apa? Kekosongan kekuasaan itu artinya gimana bangsa Jepang sudah tidak berkuasa lagi atas kita. Mereka sudah menyerang Palestina. Belum datang kepada Indonesia untuk mengambil alih wilayah kekuasaan Jepang. Oh, saya mengerti maksud Tuan. Terima kasih penjelasan Tuan. Lalu apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita menyuruh Bung Karno ataupun Bung Hatta untuk melakukan proklamasi atas kemerdekaan kita? Saya setuju usulan Anda. Waktu inilah yang tepat bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mendengar yang dibicarakan Chairul Saleh, para pemuda ricuh. Mereka begitu gembiranya mendengar Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Sepertinya mereka tidak sabar untuk membicarakan keinginan rakyat ini bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Chairul Saleh yang melihat sikap para pemuda tersebut kemudian mencoba untuk menenangkan mereka. Tenang, semua tenang. Saya mohon duduk di kursi masing-masing. Kalau kalian sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno lalu berbicara maksud keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan? Baiklah, sekian supaya kita pulang ke rumah masing-masing. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ada Pak Soekarno di dalam? Iya, Thomas ada di dalam. Emangnya ada apa ya? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengan siapa boleh datang? Itu ada para pemuda datang, katanya mau bicara, penting katanya. Akhirnya Soekarno datang bersama Fatmawati. Para pemuda berjabat tangan dengan Soekarno dan menceritakan maksud kedatangan mereka. Fatmawati pun pergi meninggalkan Soekarno dan para pemuda. Sudah, saya ke belakang dulu ya. Masih banyak tugas yang saya lakukan. Ngomong-ngomong, tuan-tuan mau minum apa? Biar saya buatkan. Kalau bisa kopi. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin saya katakan. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa maksudnya? Saya bisa mengerti. Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami agar Indonesia secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Maksud kami, ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan Jepang sudah tidak ada di negara ini. Itu artinya sedang terjadi kekuasaan-kekuasaan di sini. Inilah saat yang tepat. Apakah kalian tidak tahu bahaya yang akan kita dapatkan jika kita nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi militer Jepang masih di atas Indonesia. Jika kita nekat, mereka mampu menggagalkan rencana kita. Kami hanya ingin kemerdekaan. Mereka sudah menyerah. Ini saat yang tepat. Apakah ini tidak terlalu tergesa-gesa? Apalagi kebenaran bahwa Jepang menyerah kepada sekutu masih diragukan. Jadi usul kami belum di baiklah.
Tapi untuk berita yang kami dengar itu memang benar. Nanti saya akan lanjutkan lagi dengan berbicara dengan anggota PPKI. Saya tidak bisa memutuskan ini sendiri. Baiklah, kalau itu memang permintaan Bung Karno. Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian saja karena sudah terlalu malam. Jadi kami meminta maaf jika kami mengganggu waktu istirahat Mesiko. Tidak apa-apa. Langsung kami berjalan pulang. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi, tepatnya jam 20 waktu Indonesia Barat, untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana? Apa yang kita bicarakan sebelumnya kita rundingkan kembali dengan Soekarno dengan Muhammad Hatta. Akhirnya, mereka berangkat ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah Soekarno. Ternyata di kediaman Soekarno sudah berkumpul golongan tua yang sedang berunding. Mereka akhirnya masuk ke dalam rumah Soekarno. Tidak lama kemudian, Soekarno datang bersama tokoh-tokoh tua. Maaf Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Anda. Tak apa-apa. Lalu, apa yang kalian lakukan? Begini, Bung sendiri telah mengetahui bahwa kami ingin agar Indonesia melakukan proklamasinya dengan cepat. Saya tahu bahwa kalian ingin menghidupkan kemerdekaan Indonesia. Begitu juga saya. Kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya memutuskan itu. Saya harus rapat dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak melakukan rapat dengan anggota PPKI. Karena Bung tahu sendiri, PPKI itu buatan Jepang. Mereka akan mengetahui rencana kita. Ya, saya tahu bahwa PPKI buatan Jepang. Tapi PPKI merupakan jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak menginginkan Jepang ikut campur dalam rencana kita ini, Bung. Maksudnya kita memutuskan segala hubungan dengan Jepang, begitu kan? Ya, begitulah adanya. Tetapi saya tidak menyetujuinya. Akan lebih baik jika anggota PPKI tahu agar saat kemerdekaan proklamasi Indonesia tidak mengalami masalah. Tidak ada tapi-tapian. Saya tidak mau ikut dengan kalian. Semakin alot perundingan, para pemuda dan Soekarno bersitegang. Keadaan semakin panas. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Sedangkan para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Jika berita itu memang benar, bukankah kita harus mengetahuinya lebih dahulu? Maksud Bung, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda. Benar. Saya takutkan akan terjadi pertumpahan darah. Karena militer di sini sudah siap siaga. Sudah kalau Bung tidak menyetujui keinginan para pemuda ini. Bagaimana keputusan Anda, Bu? Saya tetap dengan pendirian kami. Saya bersama Bung Hatta tidak setuju. Jika kalian tetap kekeh terhadap pendirian kalian, silakan cari tokoh lain. Baiklah, kalau itu memang permintaan Bung Karno. Akhirnya para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus tahun 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usul kita. Apalagi mereka berdua tetap tidak percaya dengan berita itu. Begini saja. Saya usulkan kita mengasingkan Bung Hatta dan Bung Karno untuk memisahkan mereka dari pengaruh Jepang. Kita harus melakukan ini demi kemerdekaan kita. Gimana kalau mereka berdua kita bawa ke Stemplo dekat Karawang? Di sana keamanannya sudah terjamin. Saya setuju. Para pemuda kemudian pergi ke rumah Soekarno. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Soekarno. Mereka membawa Fatmawati dan Soekarno serta Muhammad Hatta
menuju ke Rengas Dengklok karena terus didesak oleh para pemuda. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun ternyata, sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Soekarno, ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tunggu apa lagi? Sebaiknya Bung setuju usul kami ini. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan Indonesia secepatnya, kalau tidak kamu akan saya bunuh. Apa ini? Tenang saja. Kami hanya ingin Pak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ya, saya tahu, tapi belum begini jalannya. Ya sudah, bagaimana kalau kita selesaikan masalah kalian dengan baik-baik dan tidak dengan emosi? Akhirnya Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Singkat cerita, Chairul Saleh dan Ahmad Subarjo akhirnya menuju ke Rengas Dengklok untuk bertemu Soekarno dan Muhammad Hatta. Kedua pihak akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mereka juga membawa Sayuti Melik untuk menuliskan teks proklamasi. Mereka menuju ke kediaman Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maeda? Dia adalah teman karib saya. Dia juga orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah, dia salah satu perwira tinggi di Angkatan Darat. Jadi sudah dapat dipastikan keamanan. Saya setuju. Oke lah kalau begitu. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda. Mereka pun berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Sesampainya di sana, mereka disambut dengan baik oleh Laksamana Maeda. Jika kedatangan kami mengganggu waktu Tuhan. Maksud kami datang ke sini untuk menanyakan kebenaran bahwa apakah Jepang menyerah pada sekutu. Memang benar berita tersebut. Tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul masalah. Karena keamanan Indonesia masih kami yang memegang. Begini, kalau Maeda mengizinkan, kami boleh meminjam rumah Anda? Boleh. Emang boleh. Kami telah sepakat akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Rencananya, kami akan memproklamasikan kemerdekaan besok pagi. Apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang perlu kita siapkan? Rencananya, kami akan menulis naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sudah, mari kita bikin naskahnya di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu percuma, bukan? Akhirnya para pemuda dan golongan tua bersama-sama menyusun teks proklamasi dan menyampaikan gagasan mereka. Sehingga terciptalah teks proklamasi yang dibuat dari hasil perundingan mereka. Saya akan mengetikkan naskah ini. Saya bisa, Bung. Ya, ketiklah dengan cepat. Baiklah. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi. Kemudian setelah selesai, naskah itu diberikan pada Soekarno. Akhirnya segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai beneran sudah dijahit. Begitu pula dengan tiang bambu Suhut sudah mencarinya. Kemudian Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu di kamar Soekarno. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di rumah Soekarno. Tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56.
Sebuah perjuangan yang hasilnya kita saksikan hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dilaksanakan dengan jarak sesama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia.